Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari torsi itu sendiri atau momen gaya. Oke, ada sebuah gaya F sama dengan 15 Newton bekerja pada sebuah batang dengan arah seperti pada gambar. Nah, ini jadi ada sebuah batang ditarik dengan gaya F yang membentuk sudut 60 derajat. Jika panjang batang 0,6 meter dan massa batang akar 3 kg, tentukan besar momen gaya terhadap titik P sini. Nah, berapakah besar momen gaya terhadap titik P? Oke, kita lihat dulu di sini ada massa batang. Nah, otomatis berarti ada yang namanya W atau gaya berat. Oke, misalkan Ustazah analogikan ini ya. Ini misalkan batang, kemudian titik P-nya di sini. Kalau misalkan tidak ada gaya sama sekali, nah ketika titik P sini Ustazah lepas, nah batang tersebut akan turun. Kenapa? Dia berotasi ke bawah karena adanya gaya berat. Seperti ini ya. Nah, berarti di sini ada gaya berat batang yang menyebabkan batang berotasi ke bawah. Oke. Langkah kedua, kita proyeksikan gaya F-nya dulu. Yang tidak ada sudutnya itu adalah F sin 60. Kemudian yang ada sudutnya itu adalah F cos 60 derajat. Nah, berarti yang menyebabkan benda tersebut berputar itu yang arah samping atau arah vertikalnya. Jadi misalkan yang ke arah samping, apakah bendanya berputar? Tidak ya. Kalau ke atas, nah bendanya bisa berputar. Nah, kalau ke atas berarti dia berputar. Pada gambar ini dia berlawanan arah jarum jam, maka torsinya bernilai negatif. Kemudian yang W itu menyebabkan putarannya gini, seret, berarti dia searah ya. Berarti arah putarannya yang W gaya berat itu ke bawah sini. Nah, searah jarum jam, berarti torsinya bernilai positif. Oke. Nah, kita anggap dari F ke P, F sin 60 ke P itu adalah R1. Kemudian dari gaya berat ke P itu adalah R2. Nah, kita langsung aja masukkan rumus torsinya yang di materi sebelumnya. Oke, rumus torsi adalah F cross R. Nah, berarti di situ ada F, kalau dia membentuk sudut berarti F kali R sin theta. Nah, karena gayanya lebih dari satu, maka yang namanya torsi berarti dia adalah penjumlahan torsi pertama dengan penjumlahan torsi keduanya. Oke, untuk torsi yang pertama karena dia berlawanan maka bernilai di sini negatif. Kali F kali R1 kali sin theta ditambah karena dia searah maka nilainya positif ditambah W gaya berat dikali dengan R2 nya. Nah, berarti kalau gaya berat itu di tengah-tengah batang, maka R2 nya adalah setengah kali panjang batang. Berapa itu? Berarti untuk gaya pertama adalah 15 kali jarak pertama 0,6 kali sin 60 plus W nya itu ingat kelas 1 ya, M kali G itu adalah gaya berat, maka massa dikalikan gravitasi itu sama dengan gaya berat batang dikali dengan R2 tadi, setengah dari panjang batang, yaitu setengah dari 0,6 sama dengan 0,3. Nah, kemudian sigma torsinya sama dengan, nah kita coret yang 0,6 sama sin 60 itu adalah setengah akar 3, 0,6 coret dengan 2 jadi 0,3 ya, plus akar 3 kali 10 kali 0,3. Nah, ini dikali 0,3 adalah min 4,5 akar 3 ditambah 10 kali 0,3 adalah 3 akar 3. Nah, maka sigma torsi atau momen gaya, total momen gayanya itu adalah penjumlahan dari minus 4,5 akar 3 ditambah 3 akar 3, yaitu minus 1,5 akar 3. Nah, kok hasilnya minus? Tidak apa-apa, hasil itu menunjukkan arah saja, yaitu kalau minus tadi berarti batangnya berotasi berlawanan arah jarum jam. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.